عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, dan kita masih mampu bisa mengusung kening kita kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Kita masih bisa sholat sebelum disolatkan orang lain. Atas karunia Allah yang Allah pertemukan kita hari ini, mudah-mudahan menjadi amal ibadah setiap langkah kita menuju masjid yang kita cintai ini. Dan atas karunia itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam marilah kita ucapkan dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, sebelum khatib memberi judul khutbah dan menguraikannya, izinkanlah khatib terlebih dahulu berwasiat. Marilah kita bertakwa kepada Allah dalam artian sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, pada hari ini untuk mengingat-ingat diri kita, karena tahun baru Hijriah telah berlalu dan kita telah lewat tahun Muharram. Mari kita muhasabah diri kita, hitung diri kita sebelum diperhitungkan oleh orang lain. Oleh karena itu, judul kajian khutbah khatib hari ini adalah 5 nasihat malaikat Jibril kepada Rasul untuk seluruh umatnya. Bapak-bapak jemaah Jumat rahimahullah, dalam kehidupan ini manusia tidak pernah merasa puas. Telah mendapat uang berlipat ingin mobil dan kilat, telah mendapat mobil kilat ingin rumah bertingkat, dan begitu selanjutnya. Sampai kapan manusia itu merasa puas? Sampai alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai digantarkan ke liang kubur, hatta zurtumul maqabir, sehingga dihantarkan ke liang kubur. Kalla sawfa ta'lamun, jangan itu kelak kamu akan mengetahui, kata Tuhan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian Allah ulang lagi, jangan begitu kamu kelak akan mengetahui. Allah begitu seterusnya.
Karena manusia itu merasa tidak puas. Merasa puasnya adalah yang merasa bersyukur kepada Allah. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang manusia tidak beriman, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu keuntungan, tetapi dia tidak ingat bahwa kematian itu akan datang untuknya. Karena yang namanya mati itu lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kemana badan akan dilarikan. Indak dapat tunggu mudo. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keluh kesah. Oleh karena itu ditakutkan oleh malaikat Jibril, manusia kau tidak pernah merasa cukup. Waktu miskin, kalau ambo kayu ambo rajin kau saji, ambo rajin sedekah, magi simin kau saji. Tapi ala kayu, ala lupa je saji, ala duduk saya di kursi empuk. Datang waktu semalam solat sibuk. Tidakkah kita tahu la tata'arradu syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Jantung awakku, nafas awakku, angin, matahari, rembulan, seluruhnya adalah Allah yang kasih. Tetapi kita tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah. Sujudkan kanyang 500 hari semalam, indah juga waduh dek mencari. Oleh karena mencari dan mencari kekayaan harta. Oleh karena itu harta, tahta, wanita bisa membuat manusia lupa. Oleh karena itu suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasul memberikan nasihat. Ja Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa asya'a nasihat. Datang malaikat Jibril kepada Rasul dengan memberikan 5 nasihat agar hidup di dunia ini jangan lupa. Oleh karena itu diingatkan oleh malaikat Jibril sekaligus untuk kita sebagai umat beliau disampaikan oleh beliau. Nasihat yang pertama, Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan mati. Andaikan manusia tahu dirinya akan mati, mungkin inyo tidak mencilok, tidak menghalalkan, ya tidak mengambil yang hak dia, yang hak orang lain, dan selalu dia berbuat baik karena takut yang ujung-ujungnya dia akan mati. Mati yang merantau di desa terakhir, desa Pecacingan, kabupaten yang lain, kecamatan Tanah Datar, ibu kota Balikpapan, itu kubur. Itulah kampung kita terakhir. Bukan sebarang padang, tetapi tanah itu. Biasanya kita tidur di bangkal empuk. Lihatlah kematian. Kalau sering kita melihat kematian, akan menyadarkan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, saya akan mengenal Tuhannya. Kok oleh dikarenakan diri mati, awak kenal Tuhan. Oleh karena itu wajar kata Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya allazi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup manusia. Sudah mati di dalam perut ini dan dari nafas, Allah berikan hidup. Kemudian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh kamu diuji dengan bermacam kematian itu. Untuk apa? Untuk supaya awak sadar ahsanu amala, dapat memetik pelajaran dari kematian itu, berlomba-lomba untuk kebaikan. Wa huwal azizul ghafur, dan dianya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Selagi ada kesempatan sebelum mati awak, sebelum kali awak dicapit oleh para malaikat, maka bangunkanlah pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Oleh karena itu pesan malaikat Jibril ini adalah ingin awak hidup mati. Dengan agama menjadikan hidup lebih terarah.
dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak, dengan keterampilan kita isi tangan, kata orang bijak. Jadi kalau ingin selamat hidup agama yang kita dalami, kita baca Al-Quran, kita jalankan Al-Quran yang hadir, kita dengarkan nasihat para ulama dan ustaz kita setiap wirid. Al-jama'ah dengan rahmah, al-firqatu dengan azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Ketika kita berkumpul, ketika kita peduli dengan orang lain, kalau Allah peduli dengan orang lain akan peduli dengan kita. Kalau kita tidak peduli dengan orang lain pun tidak akan peduli dengan kita. Mangalo akan menceliknya. Ini saya nak pernah mencelik orang negas nanti sekalipun. Jadi lihatlah setiap kematian. Kalau kita pergi takziah, lihat kalau orang yang rajin melihat kematian, maka ketika keluarganya mati banyak pula dikunjungi oleh orang. Ada hidup doa mendoakan, ada yang mati, ada yang kematian, ada yang hidup tolong menolong, ada yang mati doa mendoakan. Kita pun tidak bisa hidup seram. Tetapi kita ini tidak ada ketika awak mati awak bisa mengapa seram. Oleh karena itu, hubungan dengan Allah perbaiki, hubungan dengan manusia rancang. Kalau rancang hubungan dengan Allah, rancang hubungan dengan manusia, hidup batu ke bumi, mati batu ke iman. Bapak-bapak, kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, seketika hidup ini, mari kita menjalankan syariat agama. Tinggalkan anak-anak soleh. Gunakan ilmu yang bermanfaat, fungsikan ilmu yang bermanfaat. Berikan sedekah jariah, itu yang menjadi kawan awaknya. Ketika kita diuringi ke liang kubur, 3 yang mengiringi kita: harta, keluarga, amsal. Harta keluarga ketika itu bersama-sama. Mohon salah bangga berduri, anjing berkasih tapi kuat. Teman gelap mudah dicari, teman menangis jarang bersuara. Teman galak ya banyak cari. Ketika kita menjabat, dapat uang berlipat, rumah bertingkat, model yang gila, itu sangat wak. Allah ketika kita bangsa, kita sakit, ketika kita menghadapi kematian, siapa yang mendoakan awak? Lihat doa yang saleh. Oh, harta kita yang banyak, tak ada gunanya dah. Siapa bilang harta yang banyak tidak ada gunanya? Bermanfaat semuanya, tetapi fungsikan di jalan Allah. Kalau berikan semasa hidup kita, yaitu berupa tikar ke masjid, kita berikan infak, maka untuk sawirah dan kokab bertani. Apabila kita infakkan di jalan Allah, dia akan berkata salah 5 perkataan. Satu di antaranya adalah, dulu aku kecil karena itu infakkan di masjid dan musola semasa hidupku. Tikar setiap orang sujud, maka aku menjadi besar sebagai balasan bagi dirimu semasa hidup. Jadi sedekah jariah itu, kalau orang kaya dermawan, rumah awak rancak, jangan lebih rancak rumah awak daripada masjid. Saatnya kita ini adalah tabarat tabungan akhirat. Oleh karena itu bakal hidup sebelum mati adalah doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Karena kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Yang kedua, nasihat malaikat Jibril kepada Rasul untuk umatnya, wa ma masyitta fa innaka majziyun bih. Yang artinya, beramallah, berbuatlah kamu sesuka di hatimu di dunia ini, tetapi ingat kamu akan mendapat balasan. Oh, kalau buruk lidah awak, kalau tidak elok awak ke orang lain, kalau sering kita bermusuhan kasar pada orang lain, jarang awak mencari orang meninggal, jarang orang kita mendoakan orang, maka balasannya itu juga. Apa yang kita tanam, itu yang dapat kita tuai nantinya. Makanya matinya seseorang sesuai dengan perbuatan hidupnya semasa di dunia. Kalau suka baca lui, maka matinya baca lui. Lai di kami semana la ilaha illallah, kebiasaan baca lui itu nampak di wajahnya. Tetapi kalau dia terbiasa dengan istighfar, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka secara otomatis kalimat itu menjadi pakaiannya. Kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, uripnya kawit ke Baitullah, lagu dirinya bakal Baitullah. Dan kembali dia tiada jalan Allah dalam keadaan ridho. Kaum sendiri jemaah Jumat rahimahullah. Oleh karena itu dalam surat
Al-Isra ayat 7. In asantum la anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, maka Allah balas dengan kebaikan. Jikalau kamu berbuat buruk, Allah balas pula dengan keburukan. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya, ahbib man ahbabta fa innaka mafariqun. Ingatlah wahai Muhammad, cintai dan olehmu sesuatu itu, tetapi ingat satu saat kamu berpisah. Kalau awak cinta karena awak harta awak, kalau ingin masuk awak di akhirat, itu yang kau pikiran. Mereka masuk awak di luar dan nama selamanya. Suatu saat, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap manusia pasti akan mati, akan berpisah jasad dia roh. Kalau awak sengaja sholat, rajin ibadah, bapak-bapak, sebagai kepala rumah tangga, tapi anak ada ketua diri itu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Menasihati dalam keadaan benar, menasihati dalam keadaan sabar. Kok upik ramal, kok menakar kafarat, kok upik ilmulah, sayang orang kawan. Tak pernah dinasihati anak. Maka kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap pemimpin, tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Anak wala solusi ada dua balik. Tetapi semasa di dunia amat cinta tanya, dah sampai jadi profesor, pangkatnya tinggi. Namun ketika kita kematian dulu, kita meronta-ronta ketika dimandikan. Siapa yang memandikan lambo? Kiranya yang memandikan. Dia adalah orang lain, sedih dia. Betapa panasnya air yang ditimpakan ke tubuh mayat itu, kalau kita ketahui. Rasa sakitnya Pak yang dikubah hidup bau dia lesun sama itu sakitnya menghadapi kematian. Air itu menggelagak-gelagak ditimpakan ke badannya Pak. Memakit tapi kurang nak tadama. Datang ada yang soleh, ikulah nak dengan solusi kota dia nama mandikan senang hatinya. Tapi kalau orang lain yang memandikan tidak baca doa, nyekusuannya segala dari hatinya, itu apa yang kita tanam? Itu yang kita tuai. Maksud semasa dahulu kita tidak peduli dengan anak kita, maka ketika kita meninggal, dia tidak peduli dengan kita. Makanya ketika kita sholat, kita mulai dengan niat lillahi ta'ala, kita akhiri dengan salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya malinggong lawak ke keluarga kanan, malinggong ke keluarga kiri. Jangan lawak pernah lengah dengan keluarga awak. Karena ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Ingat kau tanggung jawab Allah. Ketika baiklah itu menyempatkan tangan saja terjadinya mana ini. Karena barik menyuruh sholat diazankanlah. Karena pantangan yang 5 kiri ini bergunakan hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Itu pesan yang ketiga. Oleh karena itu artinya cintai sesuatu itu, tetapi jangan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pesan malaikat Jibril, sariful mukmin qiyamul lail. Semulia-mulia orang beriman adalah orang yang sholat di malam hari. Di malam hari itu kalau sholat di waktu itu biasa saja, kewajiban. Tapi kalau sholat malam hari, itulah ciri-ciri orang yang selalu ingat kepada Allah di waktu tidur. Yang satu lagi kelebihan sholat malam, air yang kita berwudu itu jernih, tidak terlukai oleh kotoran. Angin yang bertiup ketika itu, asap pabrik, asap salak, banyak asap, leasan namburuak, bau-bau namburuak berhenti ketika itu. Sehat untuk jantung, kesehatan kita. Makanya ketika itu kata malaikat Jibril, sariful mu'min qiyamul lail. Semulia-mulia orang beriman adalah orang yang sholat malam. Yang kelima pesan malaikat Jibril, istina'u anin nas. Semulia-mulia orang yang beriman, orang bertakwa kepada Allah. Orang yang tak terlalu bergantung kepada manusia. Kalau bergantung pada manusia, kadang menjilek, baik-baik jauh, matikan lampu orang, itu dia lebih takut kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan sebaik-baik manusia adalah lebih takut kepada Allah daripada harta, tahta dan wanita. Jadi inti sarinya pesan malaikat Jibril ini kepada Rasul dan umatnya, pagunualah nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. La tu'amilu anfatikum, dan sia-siakan waktu itu. Al-waktu tasir, fa'illam taqtahu fa'innahu taqtahu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita lalai, pedang itu akan memotong leher awak. Kalau lalai mendidik anak awak bisa mengapani dengan mandikan menjelaskan awak sedih awak. Mudah-mudahan khotbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita dan dapat kita resapi dan biar makan waktu pulang.
Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyyakum bima fihi min ayati wa ayatil hakim. Innahu was-sami'ul alim. Usikum wa iyyakum bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihtim lana a'malana wa ajjalna bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu